Ting. Ya udah record ya. Oke, jadi sebenarnya perspektif udah pada tahun ya, gitu. Harus, gua asumsikan sudah Apa? kan, gitu. Nah, kan di CSP itu ada ruler ya, ini ruler di sini nih, create perspective ruler. Kan ini ada satu dua tiga gitu ya. Nah, nah kita pakai yang tiga deh, gini kan. Nah, caranya sebenarnya satu lagi tuh di sini. Nah, gue pakai aset 3D ya, 3D CSP itu pakai ini dulu. Up, setup ininya. Nah, ini asetnya tuh di sini, kodenya ya. Buka dulu. Ah, udah. Belum login bonus. Nah, lama lagi. Nah, udah. Di sini. Jadi tuh sebenarnya cara pakainya tuh cuma gini aja. Kan kita punya punya ini nih, aset ini kan. Si kenapa? Si kotak ini kan mewakili eksis. Mewakili eksis gini kan. Nah, mewakili eksis. Eksis XYZ-nya itu kan. Ininya, terus ininya. Nah, yang perlu dilihat tuh sebenarnya cuma ininya aja. Axis One XYZ, XYZ. Coba kalau di CSP kan lu punya aset 3D ya. Ini kan aset 3D. Nah, ini bisa lu ini nanti downloadnya tuh udah belum ya? Nah, downloadnya tuh di sini ya kodenya nih ya. Tuh, kodenya. Kelihatan nggak ya nanti di rekaman? Harusnya kelihatan sih ya. Perspektif Satu grid. delapan 1807950 tuh kodenya ya. Nah, ini kan. Jadi lu coba gini. Nah, cara pakainya, jadi sebenarnya kita ada foto nih, foto perspektif. Foto perspektif tuh misalnya European building architect gitu ya. Misalnya itu deh. Nah, cara pakainya tuh sebenarnya gini aja. Kalau pakai yang simple gini kan, ini kan one point to point kan ini bisa nih. Nah, lu cuma naruh kotak ini sampai masuk akal di ininya, di ininya nih. Hmm. Nah, sampai sampai kira-kira nih kotak masuk akal untuk ini. Nah, misalnya gini, pokoknya dan ini bisa di stretch ya. Cara ngeditnya tuh di sini. Nah, di sini nih di properti kan, di sini ada ini. Nah, ininya bisa di lock itu, bisa di lock ini. Jadi nanti bisa lu ubah apa edit-edit ya. Kok belum ya? Nah, ini nih jadi kayak gini tuh. Oh, jadi bisa lu stretch gini tuh. Oh, ya. Tapi ininya harus dibuka dulu ininya. Nah, editornya. Gitu. Nah, habis itu kita tinggal tinggal cari gimana caranya nih kotak masuk akal. Nah, cara pakainya, lu jangan bikin kotaknya tuh kecil. Jangan jangan kotaknya tuh kecil kayak lah nggak bisa diedit lagi ya. Nah, oh udah. Jangan bikin kotaknya tuh kecil di sini jangan ya gitu. Bikin aja setidaknya setengah kanvas gede gitu ya. Nah, untuk ini masuk akal di sini tempatnya. Karena kotak ini kan nanti mewakili eksis ya. Eksis ini mewakili perspektif blurnya gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak ya? Oh, nggak ada ya. Oke, Ya ada bang. amannya. Nah, terus setelah itu magicnya tuh datang dari sini. Ini kan asetnya ada dua nih di sini. Ada dua. Nih, aset yang kotak sama aset yang perspektif. Jadi itu udah selesai tuh. Yang garis.
Nah, misalnya kita udah setuju deh ininya di sini. Hmm. Hmm. Udah nanti dia tinggal digeser, ting. Nah, langsung ngebentuk ininya sendiri, perspektif luar sendiri. Nah, cuma gua nggak tahu kenapa kalau udah digini ngeditnya udah nggak bisa lagi gitu. Kayak gitu. Jadi setelah pakai perspektif luar gini kan pusing ya gitu. Boleh lu edit-edit lagi. Nah, ini gua nggak bakal jelasin apa cara perspektif luar bekerja, tapi kurang lebih tuh begini. Mungkin kalau one point nggak terlalu efektif ya pakai cara gini ya. Tapi kalau yang udah main 3 point, 2 point, 3 point, ini cara bakal helpful banget gitu. Karena itu ditentuin langsung lewat kotak gitu. Kotak yang masuk akal di ininya. Kayak begitu. Ya. Nah, ini kan garis kuning ini mewakili apa sih namanya? Horizon. Horizon ya. Nah, ada dicari dah tuh sampai ininya masuk akal. Nah, kalau udah masuk akal, misalnya ini belum ya, tapi biar cepet aja ya. Misalnya ini udah setuju nih. eh, si kotaknya bisa di-hide, terus ini jadi panduan perspektifnya kita. Nah, setelah itu kita pakai perspektif luar yang tadi. Nah, udah dipasin aja gitu. Nah, mungkin malah bikin ribet ya kalau cuma one point karena one point kan sebenarnya cuma perlu satu doang ya gitu. Nah, kalau Mm-mm. perlu perlu 2 point atau 3 point, nah udah. Nah, ini perspektif luar ini gue mau kasih tahu juga cara mengoperasikannya ya. Bagi yang belum tahu ya. Ini sebenarnya sederhana ya gitu. Jadi nanti tujuan kita adalah ngepasin perspektif luar kita itu di eh, di garis-garis yang ini. Nah, misalnya ini kita pakai one point dulu ya. Lokasinya itu ada di sini. Layer, ruler, create perspective ruler, one point gitu. Nah, nah ini. Nanti tinggal dipasin aja sama ininya digeser. Nah, one point sangat sederhana kan ya. Tuh. Nah, tapi kalau 3 point ini udah mulai kompleks. Jadi yang digeser. Jadi jangan lupa ininya dicentang dulu nih bagian sininya. Fix eye levelnya tuh dicentang dulu. Jadi supaya kalau lo mau geser-geser gini, eye levelnya ngikut gitu. Kalau ininya nggak di ini, dia bakal, nah, dia bakal kelok kayak gitu. Jadi mending fix eye levelnya tuh dicopot dulu. Nah, terus nanti bisa diganti ininya horizon line-nya. Nah, horizon line sih biasanya kagak miring ya, kecuali kamera di tilt gitu ya. Nah, jadi tetap harus diperhatikan gitu. Nah, gitu. Oke, pengoperasian itu kayak gitu. Terus ini kan garisnya itu ungu ya. Kalau ungu artinya, nah, ungu artinya dia snap gitu. Artinya dia itu berfungsi ininya ya, nyala gitu. Tapi kalau kita pencet objek nih ya, objek untuk aktifin ininya, kita select, ini diklik jadi hijau nih. Hijau artinya dia turn off gitu. Dia tidak berfungsi. Nah, cara nyalain itu di titik ini. Nah, contoh, kalau ungu dia off, on, kan kayak gini. Ah, tuh ya, tarik ya. Ya. Tapi kalau dia hijau, nah, dia nggak aktif. Nah, tuh ya. Yang aktif malah yang lain gitu ya. Kayak gitu sih. Tapi sih gue jarang ya, gue on off gini biasanya gue di hide aja ininya, layernya. Gitu. Oke, terus apa lagi ya? Nah, terus di sini ada titik yang ini kan buat mindahin ininya nih, apa? eh perspektif guide-nya kan gitu. Nah, kalau yang ini, klik yang depan belakang ini tuh ada, lu bisa diputer. Jadi, nah tuh, langsung keputer kan? Gitu. Oh, jadi ini nyesuaiin sendiri. Tapi kalau fix eye levelnya nggak masih dicentang, dia terbatas di sini tuh. Gitu. Jadi mending di awal tuh di off aja dulu. Jadi lebih bebas tampaknya. Nah, tuh kalian nanti ngepasin dua garis perspektif. Kenapa dua? Karena butuh nyambungin atas bawahnya gitu. Kalau cuma satu doang, mungkin bisa, tapi bisa bisa miss gitu. Nah, kalau yang ini cukup
cukup cukup sama aja ya cara kerjanya. Ini perspektif yang X, Y ya, antara X atau Y-nya yang sebelah kiri sebelah kanan terserah. Nah, habis itu yang Z yang atas bawah nih misalnya, itu dia berdiri sendiri gitu. Nah, dia tuh nggak bermain di horizontal line, dia tuh ada di atas atau di bawah gitu. Nah, ada di atas atau di bawah. Nah, dia berdiri sendiri gitu. Jadi ngepasin. Jadi sebenarnya ini kalau satu aja mungkin udah cukup ya. Gitu tuh. Jadi tinggal digeser aja ini ya, dipasin lagi tuh ya. Gitu. Nah, sekarang kita pakai yang high angle. Ya, tadi kan pengoperasian dasarnya, sekarang pakai di aplikasi yang em, building high angle. Nah, misalnya kayak gini. Nah, pusing kan ya? Gitu. Kayak gini misalnya. Nah, tugas kita tuh sebenarnya cuma nyari nyari ekspresi di mana gitu. Dan enaknya kita bisa nyuri nyuri itu gambar AI lagi. Tidak gambar AI. Ya. Nah, enaknya kayak gini. Nah, kita kan udah dapat nih aksesnya dari gambar ini misalnya ya. Nah, kita udah dapat aksesnya, patokan besarnya gini ya, gitu. Nah, kalau udah gini kan gampang ya, gitu. Nggak perlu lah pakai kotak-kotak begini lagi nggak perlu ya, gitu. Tinggal dipasin aja, kayak gitu. Tinggal dipasin perspektif blurnya, karena ini udah kotak banget kan, gitu. Bagaimana kalau high angle pose? Nah, kalau kayak gini gimana, gitu kan? Lebih challenging kan untuk nentuin kotaknya tuh ada di mana, gitu. Nah, kayak gini kan. Gini. Waktu itu bantu studi gue yang mana ya? Nah, misalnya yang high angle, yang pokoknya ada trotoar ada ya. Jadi kita dapat dapat patokan garisnya. Jadi lah nggak ketemu. Nah, misalnya kita mau kayak gini, kayak gue gini. Nah, tapi ini nggak main lens ya. Lens tuh tricky lagi ya. Jadi ini yang high angle tapi yang lensnya aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Kalau kita bisa, nah, kalau kayak gini kan lens nih. Hmm, misalnya, tapi lens semua di sini ya. High angle shot background. Nah, ini kalau udah ada nekuknya tuh berarti dia udah main lens gitu. High angle background. Nah, atau yang low angle gini bisa juga kali. Coba kita coba yang low angle ya. Nah, jadi kita belum mau copy a bit low angle ya. Tuh ini. Jadi pertama ini kan gak serta merta langsung ketahuan ya. Eh, Aksesnya ada di mana kan. Jadi, ya sebenarnya bisa sih kelihatan ya. Kelihatan jelas malah ya. Tapi kita bisa dibantu sama alat yang tadi, kotak ini diturunin. Nah, terus kita bikin kotak ini seolah-olah pas ada di sini. Ini loh, kayak ngatasin ininya deh. Hmm, Ngatasin ininya. Nah, misalnya kurang pas. Nah, habis itu kurang ngepas coy. Nah, aku ngepasin yang ini. Hmm, Terus gue bikin ininya. Nah, dan tapi masih 1 point ya. Gitu.
Nah, itu masih 1 point tapi kayak gitu. Nah, kayak gini. Terus sudah sama caranya kayak tadi di perspektif learner ini. Oke, dari gue itu deh. Ini ada yang mau ngasih studi kasus gak? Untuk dijawab dengan caranya. Oh, diem semua lagi. Jadi kayak studi kasus kayak kita coba bikin kayak begitu ya. Boleh. Iya, lu pengen bisa apa, terus kita coba pakai cara ini. Boleh. Coba aku cari dulu. Fokusnya ke bangunan. Apapun, apapun. Masalah perspektif apapun. Gitu. Hmm. Kalau fish eye gitu beda lagi ya Bang ya berarti? Hmm, fish eye, soalnya fish eye dia ngelengkung kan, gitu. Ini Yang tuh udah lengkung kan? lens. Jadi dia tuh udah lens. Nah kalau fish eye, gue sih nggak sama sekali nggak tertarik sama fish eye ya. Tapi di CSP tuh ada, hmm, ada ruler ini, Berarti ini asetnya fish eye. download ya Bang ya? Nggak dari Download, download, download. template-nya. Nah, fish eye tuh begini, bukan? CSP tuh bisa gitu. Fish eye tuh sebenarnya 3 point atau 2 point, tapi Mm-mm. dilengkung. Bedanya itu doang. Dilengkungin. Nah, Iya. gitu. Dan CSP punya sih alat tulen itu. Tuh. Jadi sebenarnya 3 point tapi lengkung. Eh, ini karena gue pilih 3 point ya. Kalau pilihnya 2 point bisa nggak? Oh, bisa juga tuh ya. Tuh. Nah, jadi sebenarnya sistem kerjanya mirip kok. Cuma dia lengkung aja ya. Kira-kira ada yang punya pengalaman untuk dibahas di sini? Ini bagus nih. Ini dia yang saya cari. Nah ini. Coba nggak bikin bikin perspektif di tradi Hmm. gitu. Hmm. Perspektif di tradisional gitu. Pernah nggak? Hmm. Tradi mah ya yang penting punya penggaris sudah. Kalau tradi tuh pakai pakai kertasnya tuh di extend gitu, Pak Vincent. Ya. Jadi misalnya lu gambar A4, nanti A4 kiri kanan atas bawahnya itu lu 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 apa tempel selotip gitu lah ya gitu. Jadi lu ada ekstra kertasnya gitu. Nah kayak gitu tuh. Iya begitu sih Berarti kan setahu gue ya. Gitu. penggarisnya harus panjang banget kalau buat tradi Iya, ya. bener. Repotnya tuh di situ. Nah, ini CSP menjadikan cara yang Photoshop seingat gua ada, cuma gua nggak tahu aja. Gitu. Soalnya Mas Riki di Photoshop dan ada kok alatnya, gitu. Cuma gua nggak tahu, gitu. Di CSP ada ruler ini, kayak gitu. Nah, kalau yang 2D flat gini kan kita udah dapat nih aksesnya tuh dari si ini kan. Nah, dari sini tuh udah dikasih tahu kan. Nah, ya udah tinggal perspektif tuh disambungin aja ya. Ini server. Nah, ini tinggal disambungin aja. Tentu saja ini. Yang satu nih. Nah, ini pastiin. Hmm. Habis itu di stretch, diputar-putar sampai sepas yang lu bisa deh. Nih. Nah, kayak gini. Nah, ini yang satu lagi mungkin nggak terlalu penting lah ya. Bisa penting nggak penting. Oh, penting juga deh. Soalnya kan mikirin jaraknya kan. Ininya harus kena juga nih. Yang bagian atasnya nih. Jadi dia putar. Nah, ini jadi pasin juga nih. Jadi panjang banget ya. Gitu. Nah, kayak gini. Nah, habis itu satu lagi. Pasin. Nah, kalau bisa jaraknya jangan deketan ya. Jadi agak jauh supaya dia ini misalnya di sini deh, mewakili di sini. Nah, satu lagi yang di sini.
Cari pasnya di mana. Nah, kalau dulu gue di zoom out banget, dicari ininya kan. Gue kagak tahu ternyata bisa diputer anjir. Jadi sebenarnya diputer aja. Kayak gitu kan dua. Nah, karena ini mungkin lurus-lurus aja ya atasnya. Ini bisa di delete. Delete-nya tuh di mana ya? Di sini nih. Perspektif, delete guide. Delete vanishing point ya. Delete. Nah, gitu. Jadi ini pakai two point aja. Karena atas bawahnya kan lurus-lurus aja. Nah, setelah kita punya guide ini, udah kita mau taruh apa ke? Kita mau bikin gedung, Oh, nah langsung. Jadi kita cuma mencuri perspektifnya aja, tapi sisanya belum. Ternyata perlu ya. Finishing point ketiganya perlu ternyata. Nggak mau ke atas dia. Dia nggak mau ke atas dia. oh, nggak Perlu mau ke deh. atas kalau Perlu, perlu dibilangin. ternyata. Perlu. Nah, berarti ini atasnya tapi jauh ya gitu. Nggak usah di zoom. Nah, kalau gue dulu zoom out gini kan, sebenarnya caranya gini aja. Nah, ini puter, bikin dia yang jauh, bikin dia yang jauh. Loh, gitu. Kok ada dua? Hmm. Bikin dia kayak lurus gini. Lurus, bikin dia lurus gini. Aduh, susah amat kalau misalnya. Pakai ini Satu biasanya lagi, kontrol atau shift gitu. nah satu lagi gini. Nah, lagi. Emang bisa ya? Control shift gitu. Oh, jadi dua-duanya. Ini shift. Eh, elah. Kalau kontrol apa bedanya? Nggak bisa ya? Nggak ada bedanya kontrol. Kalau alt, Biasanya kalau dipencet sebuah tombol sesuatu gitu, ini nah, bisa angle angle nah tertentu udah. kan. Nah, ini make sure exercise-nya kan gue maunya atas bawah lurus aja. Jadi gue make sure ini jauh tuh. Saking jauhnya tuh, dia keluar kanvas tuh. Jauh banget bang. Gitu. Ada setelah perspektifernya ada, hmm, udah tinggal gambar gedung. Nah, udah bisa. Jadilah gedung tuh poin. Gitu deh. Nah, ini mungkin nih bagi yang udah tahu sih biasa-biasa aja ya. Gitu. Tapi ini amazing buat yang belum tahu. Oh, terus kayak gini ya. Hmm, udah. Nah, udah kan bisa gambar kotak presisi dalam perspektif dengan effort yang sangat rendah. Gitu. Nah, kalau di sini gue saranin jangan gambarnya di kosong gini ya. Lu gambar mockupnya aja dulu, nggak usah akurat perspektif gitu. Misalnya gambar gedung gedung ini, gedung apa gitu. Lu mockupnya aja dulu, nggak usah akurat perspektif gitu kan. Karena di limit gambar kayak gini gak ada seru-serunya pak gitu. Hmm. Nah, nanti setelah ini udah jadi, baru bikin yang perspektif akurat gitu. Semuanya disederhanain jadi kotak aja. Gitu deh. Nah, udah kayak gitu tuh. Oke, gimana? Ada lagi? Kalau gambar figur bisa nggak pakai teknik itu yang tadi itu? Kalau kita mau Nah, gambar figur dari perspektif. figur bisa sih, tapi figur tuh orang kan ya, Sulit-sulit. itu sulit. Human apa pose high angle, sulit. Kayak gini, high angle gini ya. Asli ketentuan Ya, sih partnya gitu. kalau kalau for shortening mungkin buat pondasi placement dia berpijak di mananya mungkin ini bisa membantu ya. Tapi untuk apa jadi first shortening ini ilmunya kayaknya ada sedikit berbeda ya. Atau mungkin banyak ya gitu. Karena semuanya dibedah jadi basic form kan gitu. Tapi manusia kan basic formnya banyak ya gitu. Jadi membantu tapi ceritanya belum penuh gitu ya. Mhm. Kayak begitu. Ini kayak ilmu penggaris ini Mm-mm, sama force shortening yang kemarin tuh mm-mm. digabungin gitu aja.
Ya kayak gitu. Nah ini eh, perspektif ini mungkin membantu di surface-nya ya, tempat si karakternya berpijak itu membantu. Tapi untuk bikin karakternya force returning akurat, oh itu ada ilmu lagi ya, gitu. Belum cukup lah dari Ilmu sini hitam doang. sih itu. Ya ada ilmu hitam Oh, lagi gitu. gitu. Kayak gitu. Mesti premium aja kayaknya susah soalnya kalau free Hmm. gitu. Hmm. Nah, sejujurnya gue juga belum belum tahu jawabannya ya. Gitu. Masih belajar nih. Gitu dia. Oke, mau kayak gini kan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Perspektif. Tanya Vin. John. Tanya Vin, tanya Vin. Untuk Tanya sekarang Vin nggak ada, menarik. untuk sekarang nggak ada, soalnya nggak terlalu fokus juga di perspektif. Apa? Total Hmm. fokus. Nanti kan direkam ya. Iya, Mungkin soalnya mungkin hari ini nggak butuh-butuh amat ya, tapi di masa depan mungkin butuh. ya setelah hari Mulai bisa, siapa tahu untuk sekarang mulai mungkin nggak terlalu dibutuh, revision lagi. tapi siapa tahu ini Nah, butuh ya. jadi dengan cara ini tuh lu bisa sebentar. Gua kayaknya perlu cari bukunya. Bukunya gue ingat dulu taruh di mana ya? Apa? Hmm, eh, bu- Gue mau coba bang. bukunya bukunya siapa ya? Oke. Bukunya Puji Coko. Tapi gue nggak nyiapin nih. Puji Coko itu gimana ya? Jadi dia tuh dari foto terus jadi ini, jadi dari foto tuh langsung minjem perspektif. Aduh, kurang beruntung kawan. Kita tidak menemukannya. Gitu. Kurang beruntung kawan. Tidak menemukan. Oh, di sini ternyata. Ini ada namanya. Oh, ini. Nah, beruntung deh, saudara. Nah, ini perspektifnya tuh minjem tuh dari sini. Oh, tapi semuanya diganti. Nggak semuanya sih. Hampir semuanya sama ya. Ternyata sama ini. Gitu. Ya, perspektif minjem tuh kayak gini. Oh, jadi bisa pakai cara gini juga, guys. Jadi ada foto, kita ambil angle shotnya doang, tapi semuanya kita ganti. Gitu. Contohnya kayak gini. Kalau ini kebetulan relatif mirip ya, gitu. Objek-objek basic formnya masih deketan, gitu. Sekalipun mungkin nggak plek-plekan sama. Nah, bisa dipakai kayak gini juga, guys. Gitu. Nah, kayak gini kan. Tuh, oke. Ya, begitulah. Eh, ada lagi. Mau, jadi misalnya nih dari apa? Misalnya gue kepikiran gereja, soalnya dulu contohnya gereja ya gitu. Eh, kita ngambil ininya, nanti kita ubah ini jadi gudang Masjid. senjata gitu, jadi masjid gitu, atau jadi apapun. Basically, Jadi bagus. aduh ini direkam lagi. Apa? Ah, mohon maaf ya, nggak ada yang nonton Suka juga nih. agamaan. Nah, Aduh. ah, udah bisa jadi blackmail nih. Gitu. Nah udah nanti kita cuma ngambil perspektifnya ini, terus kita ubah ininya apa? Isinya semuanya gitu. Jadi Hmm. cuma ngambil dimensionnya doang. Gitu. Nah misalnya ini nih, kita tes ya. Hmm, begini. Saya punya KT ini ya. Terus kita bedah perspektifnya. Tapi ini sih kalau one point sih masih gampang ya. Nah udah. Loh, malah ribet ya. Pakai yang default aja deh. Spoiler. Three point. Aduh, bisa aja lupa di turn off. Layer, pakai save. Layer, mana, bisa.
Nah, udah kita cari nih. Nah, yang kotak tadi ini ini mungkin opsional ya. Karena itu sebagai garis bantu untuk lu bikin aksesnya lebih lebih gampang aja. Toh, kalau lebih gampang ya karena coba digeser doang kan. Hmm. Kok ada sini sih? Loh, ada apa ini? Tidak ada sini. Mana di sini? Apa kecil ya? Apa ini yang nggak boleh aktif dulu ya? Ini yang nggak boleh aktif. Nah, kayak gini kan. Kita cari nih, gimana caranya kotak ini. Sebenarnya yang dipedulin antara mau yang atas atau yang bawah aja sih gitu. Gak usah lu pedulin dua-duanya ya. Yang lu pedulin sebenarnya cuma 3 garis ini aja nih. 3 garis ini aja. Ini. Karena ini yang akan nentuin perspektifnya. Nah, yang ininya nanti nyusul gitu lah. Gitu. Nah, saya ini sini kan. Nah, di situ nambahin perspektif blurnya. Nah, atau mungkin kalau kotaknya nggak perlu ya udah langsung aja perspektifnya digeser. Nah, langsung aja guys. Cuma asetnya gede sih ya. Oh, langsung begini. Enak kan? Gitu. Nah, langsung deh jadi one point. Gitu. Nah, setelah dari sini tinggal bikin sama kayak tadi perspektif blurnya udah digambar di atas eh perspektif blurnya. Oke? Udah? Nggak ada yang tanya, nggak ada yang tanya lagi ya? Nggak ada Kita bang. praktekin ya, kita praktekin ya. Let's Praktek-praktek bang. go. Jadi silakan cari satu foto background apapun. Tapi pada pakai CSV gak sih? Yang Ya aku pakai. Pakai ya pakai pakai pakai. kan? Bisa langsung praktekin. Kayaknya setengah jam aja ya. Nah udah nanti langsung bikin objek sederhana yang out of nowhere yang nggak berhubungan sama sumber backgroundnya gitu. Ya objek sederhananya ya rumah satu biji aja udah cukup lah gitu. Tapi perspektifnya nih. Nah boleh menantang diri mau yang high angle jadi main 3 point atau mau simple aja dulu jadi 1 point atau 2 point gitu. Kayak gitu. Nah, asetnya itu kodenya udah ada ya, 1807950. Hmm, Oke. Ya udah di study session ditaruh aja referensinya. Nanti kita kerjain bersama-sama. oke. Ini nggak perlu ikut metode lu kan? Emang? Enggak, kita cari aja. Bebas, bebas. Oke. Gitu. Kasih Ini 5 susah. menit lah ya, cari referensinya. Gambar orang juga boleh sih. Yang penting Waduh, gambar orang tentang juga boleh. maut gambar orang. Gambar orang juga boleh. Yang penting jangan fisheye aja deh, karena fisheye susah ngepasin lengkungannya. Cari yang gampang dulu guys. Boleh. Ini barengan kah? Hah? Refnya barengan atau gimana? Enggak, masing-masing aja. Tapi ditaruh aja Masing-masing. referensinya supaya kita bisa evaluasi bersama. Aduh, melek lagi. Soalnya 7:30 ada karavan di ke pengen nonton. Sion, ngomong Sion. Coba low angle begini deh.
Nah, yang udah store reference bisa langsung dieksekut aja. Kalau lupa sama Oke. prosesnya boleh langsung tanya aja. Hmm. Emang harus pakai ini ya Bang ya, yang aset aset dari CSP yang kotak doang tadi. Enggak, itu alat bantu aja. Kalau Alat ternyata bantu itu aja. ngeribetin, Mm-mm. bisa langsung Oke, pakai oke. digaris aja langsung eksis gitu. Udah pada ya gue asumsi eksis udah pada paham ya. Hmm. Jadi kita ini belajar mencuri dengan elegance, ya. Dengan elegance. Ini berapa poin ya perspektifnya? Gue mau 3 point tapi low angle. Tapi sebenarnya kalau di objek yang udah ada kotak dan eksisnya tuh udah kebaca jelas banget ya. Nggak perlu sih bikin kotak lagi ya. Hmm. Ini dikasih timer kah ini? Hmm? Udah dikasih timer kah? Atau belum? Eh, udah pada referensinya. 5 menit, 5 menit. Udah ada. Udah dapat. Udah. Nah, setor. Nanti kita selesai jam 8 pas, 20 menit. Habis itu evaluasi cepet aja. Di jam Jadi 8 kayak tuh nggak, dua hmm, gambar itu. satu aja. Langsung aja. Nah, udah yang udah dapat referensi boleh upload. Ah, udah 5 menit Hmm. deh. Boleh upload terus dikerjain aja. Dicoba. Hmm. Ini aku baru dari Coba ini toilet, ini. kenapa nih? Disuruh apa nih? Cari referensi, Jerap. cari referensi, Vincent. Terus taruh aja di Di study session. Duh, Harus dari real life kah referensinya atau bisa Eh, dari gambar seniman orang, lain? gambar orang juga boleh. Nah, kayak gini. Nah, gue udah dapet nih apa? Nih perspektif horornya. Langsung saja, seperti yang tadi gue bilang, digambar normal aja dulu, nggak usah perspektif akurat. Nanti sisanya baru perspektif akurat gitu. Nah, oh gitu toh. nah sebenarnya amazing dari kotak tadi sih bukan kotaknya ya, tapi perspektif in 3D-nya itu loh, gitu. Yang amazing tuh itunya loh. Gitu. Tapi sayang gue nggak tahu cara nge-snap sama rollernya langsung, nggak tahu ada kayak ya. Soalnya kan itu fitur download ya. Hmm. Pakai aja dari caraku sendiri kalau bikin perspektif ya. Karena masih bingung kayak beda aplikasi juga gambarnya. Boleh. Bukan pakai Photoshop ya, jadi silakan pakai cara sendiri. Plakatnya bener kan? Oke, bener. Ininya bener. Oke, bener. Sip. Mana distro? Ayo, udah pada store.
Mana nih? Belum pada store. Loh, bukan di part 2, woi. Part 1, hei. Oh iya, Wih. salah. Salah. Part 2 Oke, nanti sama Paseon. Besok. puding. Hmm. Enggak, Wih. Udah ngetilt. Tapi 1 point ya. Aman. cuma koin. Oh, Udah harus satu sekarang. titik. 1 point ya itu ya. Enggak, bebas. Kalau yang kayak tuh easy nih gitu. Boleh. Kok ini kayaknya juga 1 point sih aslinya. Aku nggak 1 tahu point. jawabannya anjir. Cuma nggak tahu aku. Aku bingung nentuin ini berapa poin gitu. Asli. Oh, Ini miring nih, ini agak belum agak agak mendapatkan. ini sih agak Ruler, miring nih. cobalah layer. Satu coba. Ya, emang satu ini berarti ya. Lain kok begini ya. Kamu kelut image-nya ya. Nggak mau keluar apanya? Gak, jaringan tuh lambat sekali. Gak bisa nyari referensi cuy. Aduh. Aduh, Kalau udah mepet banget, aku nanti nyusul aja sih. Tunggu, bentar. Nah, Kuncinya perspektifnya sebenarnya semuanya digambar dalam kotak aja ya. Terus lu abaikan yang selain kotak gitu. Tetap di sini jadi kotak aja gitu. Nah, saya kayak bola gitu kan. Silinder. Jadi kotak tuh udah yang paling manageable lah dalam perspektif. Gitu. Jadi fokus ke mengkotakkan semua semua objek ya, semua objek. Nah, objeknya nanti juga nggak usah ngarang sendiri ya, lihat referensi aja. Jadi ngapain gambar nggak perlu ngarang, ngeliat aja. Hmm. Akhirnya udah ada referensi. Terus sisa berapa menit? Pokoknya jam 8. Makasih. Jam 8 juga. WIB juga. Kita makasih. Enggak, Kita. di sini jam 9, di sini jam Oh, ya ada 8.42. 8 WIB, 8 WIB. Ya beda 1 jam. Nah, Beda 1 jam. Ya, anjing, aku balik lagi. Ya. oh, Dari awal gitu ya, nggak perlu perspektif akurat. Yang penting objeknya semua sederhana, dimasukin aja di. dibikin dulu kayak sketsa kayak tadi ya. Kira Ya, bikin dulu perspektif gridnya gitu. iya, nggak usah sampai grid sih. Sebenarnya eksisnya aja udah cukup sih. Ya. Karena kan nanti eksekusi akhirnya lewat ruler. Nah, tapi lu di Photoshop nggak ketemu rulernya ya. Nah, itu susahnya ya. Ini nggak ada rulernya sih. Jadi Nggak mungkin tahu, aku itu perlu grid lah. rulernya plugin atau enggak ya? Nih, tanya Mas Rizky deh. Langsung juga pakai. Oh ya, ada bagusnya BTW. Ini referensi Ini gua, apa? referensi gua AI benernya. Kayaknya enggak ya. Jadi kalau lo bisa putar-putar angle gini, lo tuh bisa mencuri dengan elegan ya. Gitu. Posenya sama, semuanya sama, tapi angle-nya berbeda. Nah, itu kan. Jadi lo bisa mencuri dengan style, dengan gaya. Gitu. Like an artist istilahnya. Yo, iya. Nah, kalau plek-plekan aja kan hard reference aja bang, trafficnya bang, gitu kan rawan dibully. Tapi kalau udah bisa putar-putar angle, sepuh ini udah ini. Karena susah sebenarnya sih putar-putar angle. Apalagi kalau pose. Aduh, Nah kalau first thing lain waktu lah ya. Saya belum ketemu jawabannya soalnya. ya. Mungkin ada yang tahu bisa jelasin secara sederhana bisa. Hmm.
Waduh, salah satu. Waduh. Oh, ini terlalu dekat kanvas. Harus. Nah, ini gue ketemu masalah nih. Kalau ada yang main 3 point nggak sini? Belum aku. Nggak ada yang main 3 Belum, point. Bang. Kalau 3 point ininya harus Belum, jauh belum, ya. belum. Ini harus jauh. Oh nggak, distorsinya gila banget. Bisa berapa menit lagi? Jam 8. Oh, yang 4 menit. Ini nggak ada bulu di sini sih. Nah, ini gue udah sampai perspektif turun. Jadi tugas gue Udah udah baru sama mengkotak-kotakan semuanya, tapi sekarang perspektifnya pasti akurat kan. Jadi, bisa ini nggak aku sebenarnya kasih detail nih? enggak, detailnya terakhir aja, terakhir aja. Yang penting mock up pertama, terus ini tapi workflow gue ya. Mungkin kalau nemu yang lebih enak lagi, nggak harus kayak gitu juga sih. Ini masing-masing aja sih ini. Jadi kalau gue pertama mock up dulu, jadi free sketch aja dulu, nanti basic formnya perspektif akurat, nah, nanti baru ngedesain total deh setelahnya. Nah ini kalau bisa SketchUp ya atau Blender, nggak 3D model sendiri, sebenarnya pakai itu aja sih gitu. Cuma cara kayak gini menurut gue udah handphone.
Hmm. Nah, karena ngedetailin lama ya, ya setidaknya sampai basic form kotak-kotak pun cukup ya. Hmm. Agak fish eye. Nah, kalau ada yang segitiga, nyari ininya aja, nyari tengahnya aja. Atau ada yang segitiga. Nanti sisanya yang kiri kanannya tinggal perspektif dimatiin garis sendiri aja. Nah, iya, raja. Ah, Sen, belum upload deh, Sen. Oh, belum selesai, belum selesai. Nggak upload di ini, referensinya aja. Oh iya, iya, iya. Sorry, 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 sorry ya. Belum. Selesai ya, pas selesai aku upload. Ayo, boleh, boleh. Boleh. Soalnya Jadi, ya ada juga sih di sini referensinya, jadi biar satu kali aja. tapi emang zaman sekarang kalau mau environment banget, apalagi building-building, kayak mending pakai 3D aja sih. Iya, 3D Nah, memang bagus kalau mau perspektif iya, gitu. kayak mending langsung 3D aja sih. Lebih Soalnya gampang. apa? Ya, sekalipun tetap nggak dipungkiri, understanding perspektifnya juga nggak boleh sakit nih. Jadi walaupun cara ini efisien, tapi kayaknya tetap gimana ya? Kalau bikin satu kayaknya ini lebih efisien. Ya. Tapi kalau mau bikin angle banyak, jadi empat gitu. Cara kayak gini rada kurang sih. Kurang juga apa? Lebih efektif. Ya deh, restorannya tidak ada. Sama. Apa Bang Doni? Apa Bang? Apa? Kenapa lu? Apa-apa? Udah apa? Jangan nonton ST dah, sekarang dah, males gua. Inaboti sekarang sih, aduh. Males cu. Nonton Anjir. ST aja, Direkam kerjaan. ini, direkam ya, direkam. Wah iya, Oh iya kah? Sorry. Oh, Netflix, kalau, Netflix. kalau mau diabadikan lah. Ngomong buat Dia ibu. Yang balik. penting privat, Kebiasaan Bang Ino. yang penting privat, Mana? yang penting privat. Blunder Orang mulu, publik, no. orang publik. Boleh Habis kan? kita. Enggak, gua nggak tahu lagi direkam gitu. Racun.
Direkam mah tampil yang baik-baik aja nggak sih? Siap. Paling baik siap, paling banget. siap, 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 siap. Motivator sekarang. Langsung ini. Kata-kata hari Dino ini. Bening. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Aduh, mau lanjutin udah males gue. Udah segini aja dah. Biar fokus ke kotak penempatan aja. Ini aja. Perspektif. Jauh. Lagi nih guys. Dikit lagi, dikit lagi. Nah, yang challenging dari gambar perspektif tuh ini ya. Apalagi bangunan-bangunan detail ya. Ngedetailinnya males. Kesabaran berarti ya, Iya, kesabaran. kayak ada kerut-kerut batu, tekstur-tekstur atap, apa, rongga-rongganya. Apalagi yang medieval itu kan banyak ininya. Gitu. Aku Detailnya punya males. cara sih supaya nggak bosan detail ini. Aku punya cara. Udah gitu, kalau ngerendernya sih sebenarnya tinggal timpa multiply aja sih. Udah kan, jadi satu kesatuan form besar aja kan gitu. Ngerendernya mungkin nggak tetap sulit gak ya? Kalau anime gimana ya? Kalau anime sih di bloknya satu-satu terus di render satu-satu ya, anime background ya. Jadi eh ini tuh cuma nyesain starter 20% progres pertama aja sih ya. Biasanya tetap ya bersukaria lah menggambar propsnya ya. Kayak gitu. Kalau Bang Hansen mendetailin background biasanya pakai musik gak? Kayak nyalain musik sambil nyantai gambar gitu-gitu. Iya, iya, kayak gitu, kayak gitu. Kayak gitu cara enjoynya juga. Kalau aku udah detailing bangunan. Hmm. Untuk rock metal. Jadi ini nyesain masalah perspektifnya aja kayak gitu. Tapi sisanya good luck. Ah, udah siap capek. Aduh. Udah. Wah, capek. Nah, basic umum aja guys. Detailin nggak mungkin setengah jam, nggak sampai setengah jam lah gitu. 15 menit doang. Sudah tinggal 2 menit. Hmm. Ups, udah terkelihatan tuh. Ya udah Pan, siapa yang mau ngisi? Kenapa? Wih, mantap. Nah, iya kayak gini. Cakep, cakep, cakep. Ini mah Keren, 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 keren. Sepuh. Nah, aku oke. one point pun Ini juga bisa cantik ya. Tuh. Ini Mm-mm. one point. One point tapi di tilt gitu kan. Ya, one point itu juga tetap bisa cantik. Nah, shit, pada bagus-bagus. Didetailin dong. Heeh. Sama Ada. Bang Doni didetailin guys. Bahkan ada aku sampai karena lama shadow-nya ya. jadi Ada sampai masuk shadow-nya segala. Mega boring aja itu. Bang Doni kompetitif, kompetitif pol. Kompe. Nah Aku ini bikin 2 sih tadi. one point abis lah ya, Pak Regi. Lokasi hentai nih guys. Pak Regi ini basic one point perspektif lah. one point maksimal. Hey, Direkam, hey, mana direkam ada. Bang Doni, hey. Heeh. Ya direkam juga kita sendiri sih. Sip, mantap, mantap, Direkam mantap. yang penting nggak publik ya. Ya udah, perlu di feedback gak sih? Tapi kayak udah pada lancar kok. Di sana Cikobus kayaknya deh. Mungkin ntar kalau buat objek gitu mungkin agak sulit. Boleh deh, ini pas ngerjain sulitnya apa, terus kita jawab bareng-bareng udah gitu aja. Dari gue dulu ya, Boleh tuh. gue yang pertama nyetor. Yoi. Ya buat gue sulitnya cuma ngedetailin doang, dan ini kan belum ngedetailin. Ya, gitu aja sih paling. Eh, yang capek tuh kalau objek yang dipilih susah nih kayak gue kan rumah medieval susah banget ya kayak gitu. Capek nggak Hmm. blocking ininya aja ya. Nah. Dan oh iya, ini dia gue mau tunjukin
sketsa awalnya. Dan sketsa awalnya tuh gue sangat berbeda ya. Sketsa awalnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini nih. Tuh. Jadi bikin mockup dulu. Lu pada bikin mockup dulu ya? Bikin Aku starternya langsung dulu. sih. Aku langsung sih. Nah, langsung juga Aku ngapain bikin sih? mockup dulu juga. Belum mencoba bisa itu. digeser-geser angle-nya gitu sih aku. Bikin dulu. Jadi pas dicek perspektif angle gue salah coy. Gitu. Nah makanya gue mockup tuh karena lebih bebas aja sih. Walaupun perspektifnya ngaco semua kan. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi dari gue gitu sih. Capek gak detailin aja nanti gitu. Terutama gue milihnya yang susah. Oke, silakan Pak Doni. Kalau aku sih kayaknya nggak ada deh ya. Soalnya aku udah biasa buat ginian. Mm-mm. Cuman tuh Iya. aku bingung mau di ini deh, kayak aku tuh nggak, kurang kreatif gitu loh kalau naruh benda gitu tuh. Jadi kayak terlalu rapi kadang tuh. Ya boring banget gitu kesannya tuh. Oh kalau Belum belajar ya. naruh mah komposisi Pak itu. Ilmunya Nah iya komposisi. kayaknya ya. Hmm. Ini nggak relate ya mungkin. Itu aja deh, nggak ada aku. Hmm. Oke, sip. Pak Vincent gimana ngerjain ini? Toilet ya? Penempatan juga Aduh. sih kayak Oh, enggak ya, udah kurang balik. akurat. Penempatan kayak kurang akurat. Hmm. Cuma aku bisa nggak kasih lihat workflow juga gitu loh. Karena aku punya cara yang agak berbeda, soalnya nggak ada ruler. Yoi. Cara aku streaming dah. Nah, nggak usah. CSV. Nggak usah, Pak. Stream apa? Di Discord aja udah. Deskripsiin aja. Terus sebenarnya kita lihat kok gambarnya. Deskripsi aja. Kita lihat gambarnya. Dibuat Kan gambarku kan ini nggak ada ruler, jadi aku biasanya selain ini Bang Hansen punya yang tadi itu cuma sketsa doang kan, dia plug gitu loh. Nah terus aku biasanya pakai brush finishing point. Jadi aku Brush pakai brush gitu. itu. Ya ada brushnya, aku punya brush finishing point. Aku bisa langsung dapat perspektifnya. Bisa. Nah di situ aku perbaiki perspektifnya gitu loh. Tapi buat cari poinnya itu yang agak lama, kayak cari poin titiknya di mana, titik hilangnya itu di mana. Itu sih. Jadi karena kalau aku cari titik hilang, biasanya aku tarik dari garis horizontal pakai shift jadi kayak lurus, terus aku coba kasih apa namanya itu kayak sejajar semua, kayak ini titiknya ke sini gitu. Paham nggak? Iya, paham. Nah, jadi aku pakai itu caranya supaya make sure semua titiknya. Tapi pas sudah dapat satu ya aku tinggal tarik horizontal, tinggal cari lagi satu titik, kan aku punya 2 titik. Tapi kalau 3 titik ya harus tarik garis vertikal lah atau kemana lah, angle-nya tergantung. Itu aja sih. Oke. Selanjutnya Next. terakhir Pak Regi. Oh, Lokasi Regi-chan. hentai anjir. Bahaya sekali ininya. bahaya sekali beliau hafal ya. Anjir. Hafal sekali kayaknya. Nah, Nih. aku kan baru pertama kali nyoba ruler gini ya. Yang dulu tuh aku belum pernah bikin gitu. Nah, aku bingung awalnya tuh ini angle tuh gimana cara pakainya gitu. Setelah aku coba-coba ingat ke ini kan, ingatan masa lalu yang udah belajar perspektif secara tradi gitu. Oh iya sih gini sih caranya. Langsung baru di situ udah mulai terbiasa lagi. Ini awalnya kan ini ya. Ini 3 poin atau 1 poin ini nentukannya itu masih bingung. Setelah aku ingat-ingat lagi, akhirnya baru ngeh di situ. Sama ini Bang, kalau di streamnya Abang ini ada kayak garis yang menghilang gitu ke garis banyak kan, ada banyak garis. Ini gimana cara nampilinnya? Apa? Ini yang garis hijau ini. Yang garis banyak, yang Ini. banyak garis tadi. Nanti lihat di recordnya aja. keseluruhan. Ada kok di sini deh. Durasi. Ini kan diklik ini. Mana sih? Ini diklik. Ini rule defaultnya CSP bukan?
Enggak default ini download. Oh, nggak default ya? Di sini. Aku pakai yang Ini kan, default nggak ada ini kan. begituannya. Enggak. Dulu gue bikin sendiri pakai ini. Oke, tapi itu cara lama. Kan udah banyak R&D kan, udah nemu cara lebih efektif. Gue dulu pakai gini. Hmm. Loh, lama juga ya nguploadnya. Uploadnya. Ngelek. Oh, salah gue. Di sini. Nah, dulu gue pakai cara kayak gini tuh. Manual kan. Nanti di Hmm, kopas 3 kali oke. aja. Kopas 3 kali. Kalau kayak gini bisa juga. Ini caranya Vincent sih. Nanti gini juga sih. Hmm. Oke, Cuma oke, oke, oke. naruhnya kan. Iya, iya, iya. Kalau yang pakai ini langsung diurusin sama 3D-nya gitu. Otomatis sama 3D-nya. Terus tadi pertanyaan lo gimana caranya nentuin one point, kapan pakai one point, kapan pakai 2 point, kapan pakai 3 point gitu ya? Mhm. Iya, iya, Ah, kayak gitu. ini pokoknya eh lu lihat eksisnya aja. Kalau beloknya 1 dia one point, beloknya 2 dia 2 point, beloknya 3 itu artinya 3 point. Nah, one point itu kan gini wujud kotaknya nih. Gini nih. Nah, ini kalau 90 derajat kotaknya, ini udah pasti one point. Kok pecah banget ya? Ini udah pasti one point. Nah, nah, wujud akhirnya dia begini nih. Bisa 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 dipahami nggak? Wujud akhirnya dia begini nih. Oh, ya. Oke. Mhm. Kalau 2 point, dia ada 2 versi. Ada yang Y-nya, tapi yang atas bawahnya pasti lurus. Ya. Tapi kalau dia ngetilt ya tetap lurus juga sih, gitu ya. Ngetilt tuh kameranya diginiin ya. Tuh. Nah, ini lurus. Gini. Nah, ini. Nah, ini wujudnya 2 point. Y-nya ada 2 versi sih sebenarnya ya. Versi pertama ini, versi kedua sebenarnya sebaliknya sih. Sebaliknya. Y-nya di sini. Jadi kayak V gitu. Nah, wujud akhirnya tuh dia kayak gini. Nah, wujud akhirnya dia kayak gini. Kayak ruangan nggak nih? Kelihatan nggak kayak ruangan nggak? Nah, wujud akhirnya dia kayak gini. Nah, tuh. Bisa kelihatan nggak bedanya? Oke, oke, kelihatan, Bang. Nah, ini sebenarnya bisa satu lagi sih begini ya. Sebenarnya wujud lengkapnya sih gini. Tuh. Jadi kalau beloknya 2, berarti dia 2 point. Aduh, gue salah rekam lagi. Bentar. Lupa gue ganti. Oke. Nah, ini balik bentar ya. Ini 1 point. Kalau beloknya 1, beloknya 2, dia 2 point. Versinya ada 2 gini ya. Nah, pokoknya iya sama iya terbalik gitu ya. Nah, satu lagi 3 point. Ya tiga-tiga belok. Ya kayak gini. Tiga-tiganya. Hmm. Jadi nanti wujud akhirnya. Dia ada 2 versi ya. Yang low angle. Yang low angle. Atau yang high angle. High angle. Begini. Nah, wujud akhirnya dia begini nih. Kalau low angle kan berarti gini. Nah, ininya nge-stretch ya. Ini nge-stretch nih. Tuh. Untuk kayak gini. Oh, ya, 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 ya. Nah, kalau kalau high angle, dia ke dalam gitu. Pokoknya kalau udah melibatin kamera high, nggak apa, ada high, ada low, itu udah pasti pakai ini. Nah, ini beloknya berapa? Beloknya 3 tuh ya. Oh, belok semua tuh. Oke. Nah, kalau kalau apa one point tapi dari bawah, berarti dari bawah bisa ya one point nih. Dia wujudnya akan kayak gini nih.
Nah kan semuanya tuh lurus-lurus aja tuh. Tapi jadi kurang high angle ya gitu. Iya kayak Heeh. Nah flat kayak gini gitu kan. guys. Ya flat aja kan. Jadi distorsinya aneh gitu kan. Nah, tapi kalau low angle, nah kayak gini. Jadi gimana cara nentuinnya? Lihat aksisnya belok berapa. Ya, kayak gitu sih caranya. Gitu. Terjawab, terjawab. Terjawab bang, siap. Oke. Udah ya, udah selesai ya. Ah, pas ternyata. Oke. 8.15. Oke, tutup ya, guys. Oke, Thank you. ditutup.